wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'amu ibadah. Saudaraku yang terpilih, jemaah subuh hari ini di Masjid Megah dan luar biasa ini, ada pesan moral kami hari ini. Sebelum kami sampaikan, kenalkanlah dan izinkanlah kami untuk diberikan waktu berapa menit saja agar kita ke depan jauh lebih baik lagi beribadah dari sebelumnya. Kenalkan, nama kami Mulia Pak Sadiko, berasal dari Batu Sangka, tinggal di Cilandak sejak tahun 79, sudah 47 tahun ya. Kami bersama jemaah Mulia dapat giliran ditunjuk oleh amir kami untuk menyampaikan bayat subuh hari ini. Semoga perkenalan kita menambah amalan kita yang lebih baik dari sebelumnya. Apa makna 3 surat yang dia bacakan tadi? Ialah sebagai pemuka dari Al-Quran, disusun pertama, juz 1 ya, yang kita baca bahkan wajib. Allah memerintahkan Rasulullah sampai ke kita sekarang membaca surah Al-Fatihah itu ya, subuh 2 kali, kemudian zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, 17 kali, 17 kali baca Al-Fatihah tambah salat sunnah. Itu kenapa coba? Itu adalah senjata yang paling ampuh, doa yang sangat luar biasa dan mustajab, yang akan membebaskan kita di akhirat nanti dari api neraka, yang juga membebaskan kita dari pengaruh di dunia ini yang penuh dengan panggung sandiwara. Maka kita dipersenjatai dengan ayat suci Al-Quran tadi, dengan surah Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ada jaminan? Banyak yang bertanya, siapa yang bisa menjamin kita masuk surga? Jawabannya adalah apa yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya dan kemarin, yaitu mengamalkan. Karena kita diawali dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang telah bersalat itu wajib mendirikan salat sebagai muslim. Dan insya Allah, jikalau kita mendirikan salat, telah melaksanakan rukun yang kedua di Islam, maka Allah menjanjikan kita ke surga. Saudaraku, bagaimana bisa membuktikan itu perintah dari Allah? Ini surat kedua yang saya baca tadi, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ini adalah Alkitab, datang dari gaib untuk sebagai pedoman bagi orang yang beriman. Betul ya? Jadi itu bukan karangan dari seorang rasul atau nabi, tapi benar datang dari Allah. Itu buktikannya. Ayat lain juga mengatakan, yang tadi dibacakan juga, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Tidakkah kamu tunjukkan dalam hatimu atau kamu sembunyikan? Allah mengampuni siapa yang mau dan Allah menyiksa siapa yang mau. Allah Maha Kuasa. Terakhir saudaraku, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia merugi
kecuali orang beriman bertakwa mengajak orang berbuat baik dengan sabar. Nah, saudaraku, ada ancaman rupanya dari beberapa surat yang Buya bacakan tadi. Bapak mungkin dah berpuluh-puluh tahun beribadah, setiap hari rajin 5 waktu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya di masjid juga. Bapak rajin baca Al-Quran setiap hari. Bapak rajin berpuasa hingga pagi sampai terbenam matahari ya. Tapi masuk neraka. Pertanyaannya, siapa yang ingin masuk surga? Bisa unjuk tangan? Nggak unjuk tangan berarti mau masuk neraka ya. Nah, apa jaminannya kita masuk ke dalam surga? Adalah catatan amal. Bila mana Bapak yang telah tadi beribadah 50 tahun pun rajin, tapi masuk neraka, Masya Allah, takut kan? Karena anak Bapak, adik Bapak, cucu Bapak, bahkan Bapak sendiri, bapaknya, dia masuk neraka. Ketika pengadilan itu terjadi, Bapak dilihat oleh mereka di dalam neraka, teriak pada malaikat, wahai malaikat, itu ayah saya, kakak saya, paman saya, saudara saya, tetangga saya, sahabat saya, nggak pernah dia mengajak kami beriman kepada Allah, nggak pernah mengajak kami ke masjid berjemaah, apalagi tidak pernah meminta kami belajar Al-Quran. Ya betul, ada catatan amalnya. Tetapi jangan takut Pak. Hari ini Buya Ermas menyampaikan, hari ini Bapak dengerin ceramah terus pulang ke rumah, menyampaikan ke anak-anak yang laki-laki terutama, ayo besok kita ke masjid, yuk kita sholat jemaah di masjid, yuk kita perbaiki amal ibadah kita dengan cara meluruskan niat, mendirikan sholat yang betul dan betul. Maka malaikat bilang, Bapak mengatakan catatan amalnya, ini loh, tanggal 13 Oktober saya di masjid mengajak mereka. Apa kata malaikat? Betul catatan amal Bapak, misalnya Pak Haji Wawan gitu ya, masuk dalam surga Pak. Tapi yang lain juga sama, akibat sudah jungkir balik beribadah, berzakat dan bahkan sudah berhaji dan berumroh, masuk neraka. Karena tetangganya nggak diajak beribadah, juga mengadu, wahai Tuanku, wahai malaikat, itu Pak Haji Wawan, saya nggak pernah diajak, padahal saya tetangganya yang baik. Setiap hari saya kirimi makanan, tapi saya nggak pernah diajak tuh ke masjid. Saya nggak pernah diajak ngaji. Akhirnya saya terpleset ke sini, dimintain bertanggung jawab oleh masjidnya gitu Pak. Nah hari ini marilah kita bersama-sama agar memaknai 3 surat tadi itu. Kita sampaikan kepada Allah permintaan maaf dengan beristighfar. Silakan mau 1 kali, 3 kali, 7 kali, 100 kali, biasanya begitu. Bahwa kita selama ini mungkin lupa hal sepele gitu ya, bisa menyebabkan kita masuk neraka. Masya Allah. Yakin Bapak tidak mau masuk neraka kan? Betul? Insya Allah hari ini kita berjanji, karena Allah telah menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan hidup di dunia dengan menjalankan agama. We have no choice. Sudah diperintahkan lewat surat beberapa di antara di Al-Quranul Karim tadi. Semoga bapak-bapak dan mungkin juga ada ibu-ibu di belakang, kita saling mengingatkan di dalam beribadah seperti surah Wal-Asri. Tidak lagi menjadi orang yang merugi, tapi orang yang beruntung. Tuh ya. Tolong ingatkan pasangan hidupnya hari ini. Tolong ingatkan saya 5 menit sebelum azan, supaya saya ada di majelis di masjid berjemaah atau di musola. Ingatkan kepada anak kita, ayo nak,
antarkan papa atau ayah atau papi untuk berjemaah sholat di masjid. Supaya saya ada teman, saya kesepian. Besok pagi lagi ke tetangga, antarin saya ke masjid dong. Karena saya bertemu dengan teman saya butuh kawan seperti Anda. Anda telah membuat saya bahagia selama ini. Tanpa Anda saya kehilangan saudara. Karena tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Ya. Nah, jadi kami mohon maaf gitu ya. Kenapa Buya belum pulang ke rumah? Sejak tanggal 29 Juli yang lalu sampai hari ini adalah masjid yang ke-126 Buya ikuti untuk islah diri, untuk juga merenungkan. Buya pun tahu dari beberapa buku catatan nama dari guru Buya langsung, Buya Hamka. Nah, jalankan ilmu tasawufmu dengan baik agar hakikat dirinya bagus. Apa itu ya Anda? Dekati Allah. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi serta sisinya. Silakan minati yang ada di dunia ini. Karena Allah akan menyiksa siapa yang mau, dan Allah mengampuni siapa yang mau, dan Allah menguasai segala sesuatu. Sehingga peringatan itu 2 surat dari beliau, Wal Asri dan surat Al-Baqarah yang akhir 286 285 apa 286. Itu beliau sendiri menyampaikan di Al-Azhar bahwa jangan sampai kita tidak mengenal diri dan Tuhan. Kalau kita mengenal diri dan Tuhan, maka alam pun kita mengenalnya. Maka kita pasti hidup bahagia. Betul ya? Karena ada yang menjamin kita. Nah, insya Allah